Suatu siang di sebuah rumah sederhana milik keluarga Muslim Harahap di kawasan Bintaro, ada sebuah obrolan menarik yang khas di keluarga ini. Halimah, Iya Yanda, ngapain sih main tab terus nih? ini lagi ngeliatin resepnya Bunda, banyak pesenan nih. Oh, karena udah habis ujian UN ya, jadi santai-santai gitu. Iya, Ya, gimana hasil pendaftaran universitasnya tuh? kan baru mulainya Juni, cuman ya udah mulai persiapan-persiapan aja. Oh, jadi nanti tujuan utamanya ke mana ya? Fakultas apa ya? Pengennya sih ya kedokteran. Lagi ngomongin apa sih? Gitu. Seru amat. Iya. Cuekin. Yang Bunda bawa kayaknya lebih seru. Apaan tuh? Udah, kemarin kan habis pameran. Ada pesanan. Coba dikoreksi. Udah ini belum? Oh, udah bagus nih, seperti yang kita mau nih nampaknya. Gimana? Warnanya udah bagus kan ya? Warnanya sih udah bagus nih. Udah. Udah. Soalnya orangnya minta warnanya agak lebih bright gitu. Oh, gitu ya. Kalau yang udah kan vintage warnanya. Yang balikin. Kalau ini nih sih udah cuma modelnya mau dibikin, dia minta model yang lain sih. Iya. Apa motifnya hanya ini aja yang kita bikin nih? Enggak, kemarin ada minta batik juga sih. Batik sama yang gambar bunga Ya. vintage Feby. Bun, bonekanya lucu. Boleh lihat nggak? Ini yang produk baru. Coba kamu koreksi. Kira-kira di mana kurangnya? Soalnya kemarin ada yang minta bikin yang kecil-kecil nih. Yang kecil-kecil oke, cuman hidungnya serem. Tapi Ntar keren. bikin yang model yang agak sweetie dong. Kalau yang ini rambutnya maunya jangan ini Bun, biar keren, yang lain gitu. Ya udah nanti dibikin yang warna lain wall. Jangan yang kain, tapi overall keren kok Bun. Oke. Iya. Bagus nggak dah? Bagus. Karena di pameran kemarin juga banyak yang nanyain yang kecil gitu. Karena mungkin anak-anak iya. kan senangnya kecil. Kalau ini kan Jadi agak gitu. kegedean. Tapi kalau ini keren kok. Iya. Sip. Ntar Bunda bikin sampelnya. Bunda, ini ada yang nanya pesanan dari Surabaya, progresnya gimana? Udah jadi atau belum? Sebagian sih mah udah, coba kamu jawabin ke si Tante Catherine. Yang 6 udah jadi, yang 6 lagi itu masih di blok warna. Jadi kita kirim yang 6 dulu. Oke, aku jawab ya. Nanti uploadin ke Tante Catherine yang pesenannya udah jadi yang seperti ini gitu. Ya. Ya, beginilah keseharian keluarga Muslim alias Jim Harahap. Sang nyonya rumah, Nova Muhidir, memang selalu sibuk di rumah dengan berbagai karyanya. Ya, di rumahnya, Nova mencipta karya-karya berbau country yang disebutnya Country Keira. Aroma country memang terasa di rumah Nova yang nyaman ini, mulai dari boneka di setiap sudut ruang rumah, teko-teko kaleng dengan ornamen western menghias di hampir setiap sudut ruang, atau kaleng bekas cat yang disulap jadi meja lampu hias di ruang tamu. Hingga sebuah kaleng besar dengan hiasan menarik sebagai tempat buku di sudut lain. Ya, Nova memang jatuh cinta pada hal-hal yang berbau western. Sampai-sampai ruang garasi rumahnya pun disulap menjadi bengkel atau workshop country Keira, pelampiasan cinta dan hobinya pada dunianya. Basicnya country itu kan sebenarnya Amerika. Kerajinan American country yang lebih banyak memakai daur ulang, terus yang nuansanya juga lebih banyak ke alam gitu, dan warna-warnanya juga pakai warna-warna alam semua gitu. Jadi yang representasi dari lingkungan sebenarnya. Country Keira memang lekat dengan nuansa Amerika. Lihat saja boneka-boneka ini. Mereka mengingatkan suasana Amerika di masa lalu. Atau kaleng-kaleng serta pernak-pernik yang semuanya sangat kental dengan nuansa country ala cowboy di film-film. Lalu, apa alasan Nova jatuh cinta pada dunia country? Ya, Nova kecil memang sudah tersentuh hal-hal yang berbau Amerika. Dari kecil kan saya tinggal di Caltex ya, yang lingkungannya ekspatriat semua. Jadi suasana itu memang benar-benar American gitu. Dan di situ lingkungan itu rata-rata membuat kerajinan itu kerajinan sendiri gitu. Jadi seperti quilting, patchwork, semualah yang
yang berbau dengan Amerika, dan saya lihat benar-benar menarik gitu karena bisa memakai semua materi yang ada gitu. Jadi dari situ mulai ikut coba belajar melukis sama orang bule, terus kerajinan, bikin apa aja lah yang memang semua itu free ya, perusahaan kasih. Sampai akhirnya saya jatuh cinta, dan setelah itu baru mulai serius itu di September di SMP, karena tidak bisa jahit, karena tomboy, kayak balas dendam lah gitu. Akhirnya belajar jahit, ya udah mulai dari situ saya mulai ciptain bermacam-macam, bisa bikin bed cover sendiri, bisa bikin spray sendiri, itu udah dari SMP. Balas dendam. Tentu saja dalam arti positif. Ya, balas dendam yang dimaksud Nova tak lain dari pelampiasan Nova yang pupus untuk masuk perguruan tinggi jurusan seni rupa dan desain. Nova yang akhirnya kuliah di jurusan bahasa Inggris di kota kelahirannya Padang, akhirnya menuangkan hobi berkeseniannya dengan terus berkarya. Jadi dulu memang udah bercita-cita pengen sekolah desain seni rupa ITB. Tapi karena kekurangan informasi, kebetulan saya juga di SMA-nya kan IPS ya. Jadi tidak mengetahui bahwa IPS itu bisa masuk ke desain seni rupa ITB. Nah akhirnya karena kekurangan informasi itu, dan kebetulan juga orang tua meminta kalau anak perempuan lebih baik kuliahnya di Sumatera. Akhirnya saya kuliah di Sumatera. Nah karena seperti ibaratnya balas dendam, ya udah masuk kuliah tetap melakukan hal-hal yang berbau kerajinan gitu. Jadi saya mencari uang, walaupun saya dapat beasiswa dari Super Smart, dari kuliah juga dapat, dari Kalteng juga dapat. Sisi lain pekerjaan saya sebagai mahasiswa itu untuk tambahan uang, saya melukis, bikin apa aja lah dari kerajinan gitu. Seni memang jadi pilihan hidup Nova. Selepas kuliah pun dia nekat hidup dengan banyak terlibat dalam dunia seni seperti melukis. Bila kemudian pilihan Nova jatuh pada boneka-boneka country yang lucu ini, perempuan yang dulu dikenal tomboy ini punya cerita. Jadi waktu saya sudah bekerja, itu kan masih sifatnya lebih ke melukis ya. Setelah ambil cuti, terus liburan ke Amerika, saya cari beberapa craft center yang pure American. Nah kebetulan sahabat saya Susan mengajak saya ke sebuah Sunday community, nenek-nenek yang habis dari gereja, mereka bikin patchwork, quilting dan boneka. Terus saya dikenalin, terus saya cuma membayar $10, saya belajar basic boneka. Dari situ saya lihat bahwa ini memang sangat menarik dan memang belum ada sih di Indonesia. Tapi itu setelah balik ke Indonesia, saya justru tidak memperdalam boneka ya. Setelah menikah, punya anak, baru mulai kenapa sih aku nggak bikin sebuah doll buat anakku yang perempuan, seperti itu. Nah setelah itu baru mulai seriusin, dan tahun 2002 saya mulai membuat suatu usaha yang itu memang semata-mata karena sayangnya saya sama anak perempuan saya. Ya, bekerja dengan hati, itulah Nova dalam menciptakan karya-karya di country kira. Assalamualaikum. Salam. Makan, Riz. Hai Kak. Gimana? Udah selesai? Ini Kak, aku udah mau jadi. Tuh. Udah, kamu tinggal bikin pernak-perniknya aja Pernak-perniknya lagi. yang belum Udah ya. Udah bagus, Cak. Ini, terus Ini nih lihat coba. Oh yaudah, kita hari ini kita bikin baju bajunya ya. Udah, pilih mana mau yang disukai bahannya. Bahannya. Yang merah Ini ya, pilih Mbak. Yang mana? Yang ini nih ada. Yang nih, merah banyak. sama yang Merah. hijau itu. Hijau sama ini ya. Iya. Oke, polanya kan udah ada ya, Nins ya.
Udah selesai. Pernak-perniknya nanti aja. Boleh. Aku mau painting sekarang. Ya udah bawa Ya. bawa pulang aja. Bawa pulang aja ya. Kerjaan di rumah pernak-perniknya ya. ya. Ntar minggu Paintingnya depan bawa lagi. nanti Painting sih udah bisa Ah. sih, nggak apa-apa. langsung aja. Ah, boleh. Nix, nanti Ya. kerjain langsung deh, Nix. Ya, aku langsung polain ya. Country Kira bukan saja rumah Nova dan keluarganya. Ya, Country Kira sudah menjadi rumah kedua para ibu yang menggemari kerajinan berbau country seperti Nova. Dua ibu ini adalah teman, sahabat, dan juga murid kursus Country Kira. Bagi Nova, selain berkarya, mengajar adalah sebuah kepuasan tersendiri. Nova tak ingin ilmu yang dimilikinya hanya bisa dinikmati sendiri. Lebih baik saya lebih mengembangkan ilmunya untuk orang lain gitu. Jadi orang lain bisa membuat hal yang apa yang saya buat gitu. Itu pasti lebih bermanfaat ya. Jadi sisi bisnisnya ada saya iniin, tapi sisi saya lebih senang ngajarnya gitu. Jadi orang mendapat ilmu dari apa yang saya berikan ke mereka gitu. Saya bisa nuangkan semua ilmu saya buat anak-anak murid saya, dan saya juga merasa bahagia murid-murid saya sekarang sudah banyak yang udah buka usaha, malah mereka juga udah minta izin untuk mengajarkan juga ke lingkungannya. Alhamdulillah sih. Bagi para ibu peserta kursus, sosok Nova seperti membuka alam pikir mereka akan pentingnya berkarya untuk menjadi mandiri. Ibu Marisa misalnya, setelah mengenal sosok Nova ada di belakang Country Kira lewat laman Facebooknya, dia pun mencari peluang untuk bisa belajar. Tambah seneng, tambah semangat. Karena apa? Ini semua produk daur ulang. Kebetulan saya di rumah banyak sekali ini. Yang tadi mau saya buang gitu ya. Karena ngeliat tuh jumlahnya banyak. Kebetulan adik saya ada usaha berbau-bau dengan makanan. Ininya mau dibuang, saya sayang toples ini mau dibuang. Saya bilang, jangan dibuang dulu, nanti saya bisa jadiin sesuatu, saya bilang. Setelah saya belajar, saya tanya sama Bu Nova, bisa nggak ditoples? Bisa, dia bilang. Saya tambah semangat, dan hari itu saya belajar dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam baru pulang. Tak cuma semangat, perkenalannya dengan Nova pun menjadikan munculnya peluang usaha rumahan yang selama ini coba dicarinya. Ini selain hobi, saya suka upload foto di pet atau di sosial media lah. Itu sudah mulai ada yang nanya, dijual berapa gitu. Itu kan suatu apresiasi buat saya yang besar ya, maksudnya belajar melukis aja baru tapi udah ada yang nanya dijual berapa, itu udah suatu apa ya, kepuasan kan. Jadi ya sudah banyak yang nanya karena ini materialnya ada, barang-barangnya ada yang tanya, berarti kan bisa jadi peluang usaha, saya yakin gitu. Tak berbeda dengan Marisa, Ningsih yang seorang pegawai sebuah perusahaan susu kaleng pun tergoda mengikuti kursus di Country Kira setelah melongok laman Facebooknya. Dan tak cuma itu, Ningsih mengejar Nova kala Country Kira mengikuti sebuah pameran kerajinan di Jakarta beberapa waktu lalu hanya untuk memastikan adanya kesempatan bisa belajar dari Nova. Mbak Nova itu hebat menurut saya. Udah olahraga bisa, berenang, main basket, lari. Jadi perempuan lengkap banget. Terus udah saya bingung. Saya sampai bengong aja, kok bisa masak, iya. Kerjainnya kayak perintilan, jahit-jahitan kayak gini, iya bisa. Lukis bisa. Saya sampai bingung, kok bisa semua ya Mbak gitu. Itu aja hebat banget. Saya sih kayak saya ingin tertarik dengan rencana Mbak Nova itu untuk pemberdayaan perempuan ya. Jadi ngajarin orang supaya bisa. Jadi ilmu saya juga bermanfaat. Mereka juga bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya, itu aja. Membuat pintar orang lain. Ya, perempuan mana yang tak cemburu pada seorang Nova? Cantik, energik, dan serba bisa.
Tapi bila Nova membuat boneka-boneka country tanpa paras menawan dan sempurna ala Barbie, alasannya sangat menarik. Kalau Barbie kan udah perfect ya, sempurna. Jadi udah anak-anak terfokus dengan bahwa boneka yang cantik itu selalu Barbie. Nah, akhirnya saya membuat boneka yang memang country, yang modelnya bisa macam-macam sesuai dengan imajinasi kita. Nah, saya mengajarkan bahwa justru yang nggak perfect itu sebenarnya, yang tidak cantik itu sebenarnya bagus gitu. Jadi kita bisa berimajinasi lah dengan apa aja gitu. Jadi boneka apa aja yang tidak cantik itu sebenarnya cantik dengan aplikasi segala macam gitu. Jadi kita mengajarkan ke anak-anak bahwa boneka itu bisa macam-macam kita bikin, tergantung kita maunya apa, temanya maunya apa. Ini boneka ini kan namanya Prim ya, tidak perfect tapi melihat harmonisasi dari kesatuannya menjadi menarik gitu, dari muka, pakaian yang semua dari sisa-sisa perca, dan bahan-bahan juga ini bahan daur ulang semuanya. Jadi kita bikin tema, yang tadi tidak bagus jadi cantik jadinya karena tema itu. Alasan ini pula yang membuat Nova merasa enggan untuk menjadikan Country Kira sebuah rumah produksi kerajinan country yang masif sifatnya, sekalipun banyak tawaran datang. Memang udah banyak tawaran dari beberapa rekan bisnis untuk membuat mass production, tapi itu tidak mungkin karena kalau udah mass production bentuknya udah berbeda. Karena kita udah punya standar tertentu ya, dan kita membuatnya juga itu udah nggak handmade seperti kayak made in China. Sekarang di Amerika kan banyak ya boneka-boneka country-nya itu udah mass production. Jadi kalau yang real buatan sendiri itu harganya sangat-sangat mahal. Jadi saya memang orangnya idealis. Belum lagi proses pembuatan yang sangat bergantung pada mood. Soal mood ini, Nova memang tak bisa diganggu gugat. Dan biasanya, imajinasi Nova muncul dari banyak hal. Karena bisa kita made to order ya, kita bisa bikin sesuai dengan, karena kalau untuk boneka yang seperti ini memang tergantung mood, man. Jadi nggak bisa kita bikin terus kadang-kadang baru bisa itu setelah mood itu keluar gitu. Jadi hasilnya juga kita membuatnya itu dengan hati. Sebenarnya dari kegiatan sehari-hari, dengan lingkungan, terus dengan ya memang sih referensi banyak ya dari buku-buku, terus dari kita ketemulah teman-teman yang kadang-kadang suka menimbulkan imajinasi baru ya. Kalau saya juga kalau misal lagi mood, itu imajinasi bisa datang dari mana aja. Kadang-kadang tengah malam tiba-tiba terbentuk, saya mau bikin boneka angel gitu. Apa yang saya pikirkan kalau saya lagi pengen angel ya saya bikin angel. Kalau saya lagi mood saya untuk bikin swing, yang tema swing saya bikin. Jadi memang nggak bisa diinin, itu mood, bergantung dengan mood. Pada saat kita membuat boneka, dan boneka itu saya bikin tidak ada yang sama. Jadi satu boneka, satu tipe, satu boneka. Saya udah bikin membuat 1000 lebih boneka, nggak ada satupun yang sama. Kalaupun harus membuat lagi, biasanya saya agak males gitu. Karena hasilnya biasa tidak se-perfect yang pertama. Nah, bila sudah mood, Nova yang selalu energik ini mampu membuat 2 hingga 10 boneka dengan motif dan tema yang beragam dalam satu hari. Country Kira hanyalah sebuah usaha rumahan.
Dan itu lahir dari hati seorang Nova yang mencintai seni dan keluarga. Sekalipun kecil, lantaran hanya memakai sebuah ruang bekas garasi di rumahnya sebagai workshop, Country Kira terus dikenal banyak orang. Nova ingat betul jika upaya mengenalkan produknya seperti tak henti dilakukan. Dari mulai mengikuti pameran demi pameran, hingga akhirnya memilih media online sebagai sarana mengenalkan produk yang mujarab. Dulu kan masih belum online ya, jadi kita memang harus ikut pameran, bazar dan segala macamnya, ya berpromosi seperti itu. Tapi setelah adanya online, kayaknya merasa lebih terbantu lah, nggak usah perlu pakai toko apa, dan kita juga bekerja juga lebih maksimal gitu. Jadi nggak harus, kita juga nggak perlu stok barang. Hasilnya memang sudah terasa. Country Kira terus berkembang. Pesanan terus berdatangan, tidak saja dari penyuka seni dari dalam negeri, tapi juga sudah merambah ke luar negeri. Padahal dia ingat betul, awalnya modal yang dikeluarkan saat pertama kali membuka usaha kerajinan ini tak lebih dari Rp500.000. Saya memulainya dulu dengan hanya 500.000. Memang itu agak besar ya, karena memang harus beli bahan-bahan yang seperti cat, itu aja. Tapi setelah saya bikin bonekanya, itu 3-4 boneka saya udah balik modal. Karena memang ketika itu Country tidak ada yang bermain di bidang itu, jadi kita nggak punya saingan. Jadi apapun yang saya bikin, harga berapapun nggak ada yang komplain. Karena setiap saya bikin, mereka selalu berasumsi bahwa ini barang saya tuh made in Amerika, padahal enggak. Dari negara lain juga udah ada, dari Australia, Singapura, Thailand, Korea, Jepang, sama Eropa ada, dari Jerman dan Inggris. Itu mereka kebetulan ada yang pameran, waktu ketemu pameran ada juga yang mereka online. Mereka sangat impresif ya, artinya mereka kaget gitu. Kok ada sih orang Indonesia bisa bikin boneka seperfect orang Amerika bikin, dan itu saya dapat juga dari orang Amerika sendiri gitu. Nova sadar betul jika sebuah usaha dengan idealisme bukan tak mungkin menghadapi banyak ancaman di tengah makin globalnya ekonomi. Toh itu tak membuat Nova gentar. Perempuan mantan atlet pelari ini yakin akan kemampuan dan nilai tinggi seni karya-karyanya. Saya nggak merasa terancam ya, karena setiap saya buat produk itu selalu inovasi. Nah, ini kita juga sudah mulai bikin produk baru namanya Little Country Kira. Jadi boneka yang ukurannya lebih kecil dan tetap stylenya country yang bisa dibikin untuk gift, buat anak-anak juga bisa mereka pakai untuk sebagai model untuk main atau apa sebagainya. Kelebihan dari Country Kira ini, semua bahan kita handmade sendiri, dari rambut, pernak-pernik, kayu, semua bahan-bahan bekas kita produksi sendiri, kita buat sendiri. Jadi bahan-bahan yang tidak terpakai itu menjadi bernilai untuk produksi di produknya Country Kira. Inovasi memang menjadi demikian penting untuk pekerja seni seperti Nova. Karena itu pula dia terus berimajinasi dengan beragam karyanya, sekalipun tema country yang dicintainya tak pernah luntur. Dan seperti perempuan lain, Nova pun punya harapan besar akan terus berkembangnya Country Kira yang diciptakan dan dicintainya. Saya sebenarnya ingin Country Kira ini bisa ada di mana-mana ya, bukan hanya di Jakarta. Tapi itu nggak mungkin ya. Jadi mungkin cita-cita saya cuma satu, melalui yayasan yang saya buat bersama teman-teman. Jadi kita bisa mengembangkan Country Kira, produk-produk Country Kira ini menjadi bisa dibuat juga sama orang, sama masyarakat yang lain gitu. Perjalanan masih panjang bagi Nova untuk membesarkan Country Kira dan merengkuh segala mimpinya. Nova, perempuan cantik dan energik yang mantan atlet lari ini, akan terus berlari dan berlari
mengejar semua mimpi.